يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang pemahaman takwa. Dari yang hadir, silakan. Zatis. Itu siapa cepat dia dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa saya bicara? Saya Rahman Bib. Masya Allah, rahmat datang nih, Masya Allah. Saya ingin bersyukur karena alhamdulillah bisa hadir di sini Bib. Alhamdulillah. Saya hari Rabu berangkat dari Jakarta Bib. Dari Jakarta langsung rahmat, Masya Allah. Minta doanya besok bisa kembali ke Jakarta dengan Selamat, Insya Allah, amin. Sama keluarga atau sendiri? Keluarga Bib, cuman keluarganya lagi di penginapan Bib. Alhamdulillah. Silakan Mas Rahmat. Yang kedua ini Bib terkait dengan bukunya Habib Bib. Mohon penjelasan lebih rinci Siap. Bib. Nanti kalau berkenan boleh minta tanda tangan. Oh Bib. siap. Di sini Habib menjelaskan terkait dengan sabar dan sholat Bib. Jadi hikmahnya kenapa sabar dulu, karena harus sabar dulu dalam melaksanakan ibadah. Mohon pertama kiat-kiatnya Bib biar sabar dalam beribadah dan sabar meninggalkan maksiat. Siap. Yang kedua mungkin bisa dikasih Bib definisi takwa. Yang singkat, kalau tadi kan definisi mengubah itu bukan menggantikan tapi mengubah. Karena khawatir kalau kita harus takwa dulu, baru dapat rezeki yang tidak disangka-sangka, kayaknya kita nggak bertakwa gitu Bib. Oke. Nah definisi takwa singkatnya Bib. Yang terakhir minta ijazahnya Bib, biar saya pribadi atau yang lainnya bisa meninggalkan maksiat yang sering kita lakukan dan bisa beribadah lebih baik. Terima kasih Bib. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya biar di situ dulu, karena saya nggak sempat nyatat, takutnya saya lupa. Karena sudah usia-usia saya ini. Usia-usia 50 tahun ini ya. Yang pertama terkait buku yang saya tulis, solusi itu ya. Buku solusi. Wasta'inu bis sabri was shalah. Allah mengatakan, ambillah pertolongan dari Allah itu bis sabri was shalah, dengan sabar dan sholat. Ahli pemufassirun ketika menafsirkan ayat ini kan panjang itu ya. Di antaranya mengartikan sabar itu puasa. Ya, bis sabri itu puasa. Kemudian sholat, ya sholat lima waktu. Dengan puasa dan sholat nanti kamu dapat pertolongan dari Allah. Makanya di antara tirakatnya para kiai dahulu kalau lagi punya hajat disuruh banyak puasa. Ya lagi ada masalah suruh banyak puasa biar dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pula yang mengartikan bis sabri was shalah, sabar di situ ya kesabaran secara umum. Ya kesabaran secara umum. Apa itu sabar? Kemampuan menanggung beban. Jadi orang sabar itu bukan gak kena beban. Jadi dia mampu menanggung beban. Itu namanya dia lagi bersabar. Orang sabar itu bukan gak kena masalah. Tapi dia mampu menanggung beban masalah. Orang mau sholat itu bebannya banyak. Setannya luar biasa. Makanya sebelum sholat Allah perintahkan sabar dulu. Iya, sabar dulu, kamu jangan ngomong-ngomong ayo sholat. Nanti orang banyak yang gak mau sholat kamu cemooh. Gitu aja kok gak bisa. Buat kamu mungkin mudah, buat orang lain mungkin gak mudah.
Karena dia menghadapi banyak tantangan di pikirannya, banyak tantangan di hatinya. Maka kita ajak dia untuk ya sabar. Memang ya berat. Bangun subuh itu ya berat, ya dilawan. Ya dilawan. Dengan nasihat. Nanti insya Allah akan muncul kesabaran. Nah yang paling cepat dan mudah menumbuhkan kesabaran, membaca kisah orang-orang yang sabar. Ya membaca kisah orang-orang yang sabar. Ya contoh misalnya, haji. Dapat tenda kok panas, AC-nya mati. Kalau nggak sabar kira-kira bagaimana itu? Update status, komplain, ya wajar-wajar saja, boleh orang komplain ya. Tapi kalau orang yang sabar, dia akan melihat yang lebih susah. Ya Allah itu di luar nggak dapat tenda, panasnya seperti apa. Alhamdulillah walaupun AC-nya mati tapi saya masih dalam tenda. Jadinya sabar. Lihat kisahnya orang-orang yang lebih susah. Lihat kisahnya orang-orang yang lebih berat dalam menjalani kehidupan. Nanti kita akan sabar kalau ada derita. Tapi kalau untuk taat, biar sabar, lihat perjuangannya orang-orang yang taatnya luar biasa. Nah itu orang kakinya bermasalah, tapi dia kok kuat ke masjid ya. Nanti kita akan jadi bersabar karena banyak membaca kisah. Itu penting baca kisah. Kemudian masalah takwa tadi ya. Takwa, at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya dalam hati. Intinya takwa. Nanti terwujud di dalam perilaku. Maka takwa itu terbagi menjadi dua. Takwanya hati dan takwanya tubuh. Takwanya hati dan takwanya tubuh. Ada orang-orang yang tubuhnya belum bertakwa, tapi hatinya bertakwa. Ya saya beberapa kali itu menemui pemabuk. Pemabuk, berarti kan mulutnya belum bertakwa ya, masih mengkonsumsi yang haram. Mulutnya, minum sesuatu yang haram. Tapi itu hatinya, takwanya luar biasa. Datang nemuin saya, waktu awal majlis masih di depan itu, selesai orang pulang, dia masuk. Ustadz novel mana, Habib novel mana. Saya kan tinggal matiin lampu, saya sama Mas Wahid itu ya. Dulu relawan masih beberapa orang itu. Matikan lampu, masuk orang siapa sih? Saya mau ketemu sama Habib novel, saya sendiri. Habib, blek, seng. Aromanya Masya Allah. Wah itu pelukan termesra yang pernah saya dapatkan itu. Wah, Masya Allah. Terus saya punya satu pertanyaan yang membuat galau saya Habib. Bener ini, teler kelas berat. Apa pertanyaannya? Saya ini di muka bumi gak berani, di dalam bumi juga takut. Coba-coba ulangi, ini takonan ngomong mendem loh ya. Orang mabuk nih, kalimatnya penuh hikmah nih. Di muka bumi saya tidak berani, di dalam bumi saya takut. Terus saya harus bagaimana? Saya enggak, ya mulai mengeluarkan dalil-dalil kerahmatan, kesejukan. Jangan khawatir, Allah itu maha pengampun. Ya insya Allah kamu diampuni sama Allah, yang optimis menjalani kehidupan sepanjang lebar gitu kan. Dia ngomong, bukan itu maksud saya. Lagi makar piye gitu ya. Maksudnya gimana? Bukan itu maksud saya. Lah maksudmu gimana? Saya mau tanya sama kamu. Saya ini loh hidup. Saya enggak berani melanjutkan kehidupan karena tiap hari saya nambah dosa. Dan kalau saya mati saya juga takut mati. Jelas orang banyak dosa seperti saya kalau mati di kuburan bagaimana? Terus solusinya buat saya apa gitu. Langsung saya peluk lagi. Sing mendem aku, sing sadar gue. Yang mabuk itu saya, yang sadar itu kamu. Dari sekian banyak tadi yang ngaji Jumat malam Sabtu sama saya belum menemukan yang seperti kamu. Takut nambah dosa tiap hari. Sementara saya yang tiap hari hidup ini belum punya rasa takut nambah dosa. Kamu kok takut nambah dosa? Hebat kamu. Syukuri hatimu itu. Ayo coba awakmu gitu nambah dosa wedi. Biasa wae toh? Betul kan? Biasa-biasa aja, istighfar ya istighfar. Tapi hatinya kan biasa saja. Yang ini hatinya ketakutan. Takut nambah dosa. Pengen solusi. Dan takut mati, takut karena sadar dosanya banyak. Kok nang kuburan piye aku? Di kuburan nanti kita bagaimana?
Saya bagaimana? Nah sementara kita dosa jelas banyak, orang mikir kuburan. Padahal tiap hari pengajian. Berarti hatinya yang sadar yang mana nih? Yang pengajian atau yang mabuk? Ojo mbok tiru. Jangan kemudian kamu ngomong, yaudah saya tak mabuk biar sadar, ngawur. Bukan, ini saya menemukan ada pemabuk yang hatinya bertakwa luar biasa. Fisiknya belum. Nah yang hati sudah bertakwa, itu nanti fisiknya akan ngikut. Fisiknya akan ngikut. Sebaliknya ada orang yang dia itu hatinya maksiat, fisiknya takwa. Fisiknya sholat 5 waktu, fisiknya. Tapi hatinya niat pamer. Biar lihat siapa saya. Sostatnya itu yang ngimami, tidak ada apa-apanya sama saya. Tunggu waktunya saya gantikan nanti. Niatnya itu jelek sekali. Merendahkan orang, menghinakan orang. Ini yang semacam ini, kalau hatinya semacam itu, nanti tubuhnya akan ikut. Ya tubuhnya akan ikut hatinya. Karena hatinya itu busuk, na'udzubillah min dzalik, nanti di akhir usianya Allah akan tunjukkan kebusukan hatinya ke tubuhnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah karena itu fokusnya takwa, hahuna. Takwa itu nomor 1 di sini. Maka kalau udah hati kita ini maksiat merasa sedih, taat merasa senang, itu kita udah punya ketakwaan yang besar. Nah nanti al-iman yazid wa yankus, fatta'ah yazid wa yankus. Ya, iman itu kan naik dan turun. Naik dengan taat, turun dengan maksiat. Sementara definisi takwa melaksanakan segala perintah, menjauhi segala larangan. Maka takwa kita itu naik kalau semakin banyak taatnya, takwa kita turun kalau semakin banyak maksiatnya, ukurannya. Artinya Allah akan berikan rezeki pada orang yang bertakwa, bukan orang bertakwa yang sempurna. Kalau yang bertakwa sempurna kan ya anbiya wal mursalin, auliya was solihin. Semakin kita nambah ketakwaan, nanti Allah akan memunculkan tadi itu. Min haitsu la yahtasib. Nah cara termudah bagaimana? Kumpul sama orang-orang yang takwa, itu paling mudah. Karena yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Takwa kita belum seberapa, tapi kita kumpul sama orang yang takwanya luar biasa. Kita akan digolongkan dalam orang yang takwanya luar biasa. Sehingga nanti kita akan dapat min haitsu la yahtasib. Bukan karena amal kita belum sampai situ. Tapi cinta kita yang menyampaikannya. Rasa cinta kita pada orang soleh, maunya kita duduk sama orang soleh, itu yang menyampaikan kita pada tingkat ketakwaan tersebut. Kemudian tadi yang ketiga minta ijazah biar apa tadi? Meninggalkan maksiat ya. Biar bisa meninggalkan maksiat. Ini ijazah yang global tuh ya. Ijazah yang global. Kalau saya lebih gampangnya yang sering kumpul begini. Karena perkumpulan begini itu kan benteng ya, benteng. Manusia hidup itu kan godaannya syaitan, hawa, nafsu, dunia. Kalau udah kumpul begini cari ilmu, nanti itu maksiat tidak akan membahayakan. Maksudnya maksiat tidak akan membahayakan bagaimana? Karena manusia kan mudah tergelincir, manusia mudah berbuat dosa, itu manusia. Tapi orang yang udah kumpulnya dalam ilmu, dia kalau tergelincir maksiat, banyak malaikat yang akan mengingatkan, segera istighfar kamu, segera minta ampun sama Allah kamu, segera kamu tobat, segera kamu sodako, segera kamu tebar senyum, segera biar kamu amal soleh, dosamu terhapuskan. Ada yang bimbing dia untuk dapat ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bahaya itu kalau gak punya kumpulan semacam ini. Begitu tergelincir maksiat, setannya yang kumpul sama dia. Dosamu gak akan diampuni, kamu orang celaka, kamu layak masuk neraka, gak mungkin kamu masuk surga. Yang datang setan semua, sudah maksiat tambah terjerembab. Makanya kalau saya diminta ijazah untuk meninggalkan maksiat, yang rajin kumpul seperti ini. Ya, insya Allah itu nambah ketaatan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mas Rahmat, jazakumullah khairan, tanda tangan segera saya tanda tangani. Pulpennya, Masya Allah, Ustaz Istong saya ambil. Yang lain ada yang mau nanya? Silakan, nih Ustaz dari depan. Sambil saya tanda tangan gak apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suprapto dari Kemuning Karanganyar. Masya Allah, silakan Mas Karto. Ya, yang ingin saya tanyakan mengenai usia tadi. Untuk usia 40 tahun kan kita sudah mendekati mati ya. Kalaupun dijatah umur 60 kita ya, kita. Ya yang lain enggak loh, cuman kami, jangan tersinggung. Betul, kita mendekati mati, lanjut.
Jadi saya ini merasa kalau usia dari muda sampai usia yang sekarang itu banyak yang mudorotnya. Nah, Jadi untuk mengejar ketinggalan memperbaiki diri gimana caranya, Bib? siap. Makasih. Jazakumullah khairan. Tadi udah saya sebutkan apa yang diajarkan oleh Syekh Ibn Athaillah Al-Askandari rahimahullah. Untuk orang-orang usia lanjut seperti kita. Bukan seperti beliau-beliau. Ini banyak anak muda. Seperti kita. Adalah banyak istighfar sama sholawat. Karena itu amalan ringan. Ya amalan ringan. Istighfar sama sholawat. Sambil kita duduk, sambil kita jalan, sambil kita ngobrol. Ya kita bisa istighfar dan sholawat. Sallu ala nabi. Allahumma sholli alaihi. Ya semacam ini kan ngajak orang sholawat. Ini amalan yang akan menghapuskan dosa-dosa masa lampau, kata Ibn Athaillah. Masa depan itu kita punya amalan yang pahalanya ke depan besar, tapi dia sekaligus juga menghapus ke belakang luar biasa. Sama satu lagi yang tadi saya sampaikan, kumpul sama orang soleh. Ini yang di sini kan orang soleh semua ini. Oh iya, nah kalau yang begini bukan orang soleh, cari orang soleh di mana? Ya kalau yang hadir majlis bukan orang soleh, kita mau cari orang soleh di mana? Kita kalau mau husnudzon orang soleh yang paling gampang kan di masjid, di majelis. Ya itu memang kumpulan orang soleh. Masa cari kumpulan orang soleh di tempat maksiat kan angel. Sing soleh ndi angel. Tapi kalau masuk majelis hati kita akan mengatakan ini soleh, ini soleh, ini soleh, ini soleh, ini soleh. Nah kumpul sama orang-orang yang soleh semacam ini itu akan menghapus dosa-dosa kita yang luar biasa. Karena datang majelis ilmu sekali itu nilainya lebih besar daripada sholat sunnah 1000 rakaat, melayat 1000 jenazah, kemudian menjenguk 1000 orang sakit. Itu diantaranya. Jazakumullah khairan. Terima kasih untuk semua. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus dalam sesi tanya jawab menjelaskan tentang pemahaman takwa. Inti takwa itu ada dalam hati yang akan terwujud dalam perilaku. Maka takwa itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu takwanya hati dan takwanya tubuh. Ada orang yang hatinya bertakwa tapi tubuhnya belum. Misal pemabuk yang pernah mendatangi dan memeluk Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Tubuhnya belum bertakwa, namun hatinya takut kepada Allah Ta'ala. Dan ada yang tubuhnya bertakwa, namun hatinya maksiat. Orang yang hatinya bertakwa, namun tubuhnya belum, maka nanti tubuhnya akan ikut bertakwa. Sedangkan orang yang tubuhnya bertakwa, hatinya belum, nanti di akhir usia tubuhnya akan ikut hatinya bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu fokuslah melatih hati untuk selalu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ketakwaan pada seseorang turun naik tergantung. Jika melakukan ketaatan maka akan nambah, dan jika maksiat maka akan turun. Dan cara termudah untuk menambah ketakwaan adalah sering berkumpul dengan orang soleh. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan, dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.